Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Rebon pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, atas segala berkat-Mu melalui kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam tubuh jasmani maupun pikiran kami, di dalam kami menjalani aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada malam ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak-Mu tentang firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati semua warga blok 1-12 yang mengikuti ibadah Rebon pada malam hari ini. Sucikan hati kami, kuduskan jiwa dan seluruh hidup kami dari kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini atau malam ini terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14, pasal 14 ayat 18 sampai 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 26 demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya kamu? Saya ulangi, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 tadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, meresapkannya di dalam hati serta memelihara dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, renungan pada malam ini dengan judul Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes tadi, Bapak Ibu,
Injil Yohanes ini memberikan pengertian yang sangat penting kepada kita. Yang pertama adalah tentang kasih atau katresnan. Kasih merupakan dasar dari kehidupan dan hidup orang percaya. Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Allah mengasihi manusia dan sebaliknya dengan perantaraan Tuhan Yesus. Manusia juga saling mengasihi antara manusia dengan manusia yang lain. Satu orang dengan orang yang lain. Dan berhubungan dengan dasar kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Yohanes ini menyatakan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu menjadi wujud dari kasih itu sendiri. Kepada para murid, Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya bukan kepada orang-orang Farisi yang memusuhinya, tetapi kepada para murid-muridnya yang dipandang bukan golongan yang tinggi atau punya jabatan, tidak. Inilah gambaran tentang Injil Yohanes ini memberikan pengertian yang penting kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, keadaan dan kondisi para murid, para sahabat Tuhan Yesus dilingkupi oleh firasat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid sendiri. Kehidupan para murid tanpa ada harapan dan tanpa ada tuntunan dari Sang Guru sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 18, Bapak Ibu, di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dan Tuhan Yesus berjanji, "Aku datang kembali kepadamu." Inilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih tentang kasih Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan akan datang kembali di dalam kehidupan para murid, termasuk di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk melakukan hidup yang berpadanan dengan keagungan Tuhan Yesus itu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Dengan melakukan hidup yang berpadanan menjadi pertanda bahwa kita mengasihinya, yaitu dengan cara tadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes tadi. Kita harus saling mengasihi. Dasar kasih itulah sebagai pusat kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus. Memang tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, ya. Mengingat manusia kita berada dalam kondisi cedera manusiawi. Maka agar dapat melakukan hal itu, Tuhan menghadirkan penolong. Dengan harapan manusia termasuk kita benar-benar mampu untuk melakukannya. Tuhan telah memberikan Roh Kudus sebagai Sang Penolong sejati. Agar kita berpusat kepada Kristus, kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi Allah Bapa kita, mengasihi Tuhan Yesus. Itulah kehidupan yang berpadanan dan berpusat kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang terkasih, penolong itu adalah Roh Kudus yang sudah kita yakini, kita terima, ada di dalam hati dan kehidupan kita.
Roh Kudus adalah roh kebenaran yang dikenal oleh dunia ini, yang tidak dikenal, saya ulang, yang tidak dikenal oleh dunia ini, tetapi hanya dikenal secara khusus oleh orang-orang beriman, termasuk kita. Sekali lagi saya ulangi bahwa Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia ini dalam tanda kutip, tetapi hanya dikenal secara khusus oleh orang-orang beriman, termasuk kita. Wujud penyertaan roh kebenaran atau Roh Kudus itu difokuskan tersendiri oleh Tuhan Yesus sebagai wujud kehadirannya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia sepanjang masa, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita kembali diingatkan bahwa siapa yang memegang perintah Tuhan Yesus yang tadi setia di dalam Tuhan Yesus dan melakukannya, maka orang itulah yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tuhan memberikan kita penolong yang sepadan, yaitu Roh Kudus itu sendiri, agar kita melakukan kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita wujudkan kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik kita bergereja, baik kita hidup di tengah masyarakat, dengan mewujudkan dalam hidup berpadanan dengan kasih Tuhan, kasih yang sudah diteladankan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengasihi sesama dengan sikap yang baik, dengan hati yang ikhlas dan bening. Dengan tuntunan Roh Kudus kita akan mampu dalam melakukan firman Tuhan pada malam hari ini dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjauhkan dari ambisi pribadi kita, dari kepentingan-kepentingan tertentu dalam hidup kita, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan Yesus di dalam setiap hidup dan kehidupan kita, dengan dasar kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memampukan dan memberkati di dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan saat teduh dan langsung berdoa. Saya hantarkan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang berupa firman-Mu di malam hari ini, untuk mengingatkan kami, menegur kami tentang kehidupan kami pada saat ini. Engkau telah memberikan teladan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, yatim piatu, tetapi Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu, roh kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh kasih, dengan meneladan kasih yang sudah Engkau contohkan, Engkau teladankan dalam kehidupan kami melalui firman-firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani dan melakukannya. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, blok 1 sampai blok 12. Berkati ya Tuhan, satu persatu dalam keluarga, blok 1 sampai 12. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Jika ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan kembali.
Jika ada yang berputus asa, Tuhan berikan semangat kembali ya Tuhan. Jika yang masih dalam pergumulan, di dalam pergumulan masalah sosial, ekonomi, Tuhan hadir dan Tuhan berikan solusi yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami yang mungkin masih dalam pendidikan Tuhan, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan anak kami, cucu kami, agar mereka dapat menjalani pendidikannya dengan baik. Berikanlah masa depan, cita-cita yang cerah ya Tuhan di dalam kehidupan anak maupun cucu kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari jodoh, mencari pekerjaan. Tuhan juga berkati dan pilihkan sendiri jodoh maupun pekerjaannya seturut dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi mereka yang sudah lanjut usia, Adi Yusua Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan selalu, dan Tuhan berikan keteguhan iman kepercayaannya kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami serahkan juga setiap majelis, komisi, tim, dan ketua blok untuk dapat menjalankan setiap program, agar program kegiatan di Gerejamu GKJ Sragen dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat ini Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan. Jika malam nanti kami ingin beristirahat dalam tidur kami, Engkau akan jaga, lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan ketentraman, kenyenyakan, dan kenangan dalam tidur kami. Tuhan, jika ada dosa kesalahan di dalam kami bersekutu beribadah rebon pada malam hari ini, ampuni kami ya Tuhan. Sucikan hati kami dari kesalahan kami, kuduskan hidup kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu di malam hari ini. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah rebon pada malam ini dengan memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 364. Kidung Jemaat 364 bait pertama dan keempat. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah,